biasa kita mau memuji Tuhan. Jadi kita bangkit berdiri yuk. Yuk sis, tungguin pada bangkit berdiri. Udah pada bangkit berdiri? Udah? Oke, sis kita mau nyanyi lagu Daud dan Goliat. Pada tahu kan lagunya? Kalau belum pada tahu, kita nyanyi sama-sama dan belajar bareng ya. Oke, brother. Yuk kita tepuk tangan yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Ya, kita tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita nyanyi lagu berikutnya ya. Bukan kuat, bukan gagah. Oke. Kita tepuk tangan yuk. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan gagah, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Tinggi disingkirkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan, oleh Rohmu kata Tuhan. Yeay! Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Ada satu sobatku, yuk. Yuk. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Terima kasih untuk berkatmu hari ini. Karena kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Hari ini sis mau cerita tentang Daud dan Goliat. Pasti semuanya udah pernah dengar kan cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi kali ini coba ada sesuatu yang baru dari Daud dan Goliat. Siapa yang tahu Daud itu siapa? Daud itu seorang gembala. Gembala itu ngerjanya ngapain sih? Ayo, siapa yang tahu? Betul, gembala itu kerjanya mengembalakan domba-domba. Daud setiap hari mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Nah, pada suatu hari ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan makan siang buat kakak-kakaknya di Lembah Ela. Kakak-kakaknya Daud itu jadi seorang tentara loh. Mereka menjadi tentara bagi bangsa Israel. Ayahnya bilang, Daud, pergi antarkan makan siang buat kakak-kakakmu. Terus Daud bilang, baik ayah. Jadi hari itu Daud tidak mengembalakan domba. Tetapi dia pergi mengantarkan makan siang untuk kakak-kakaknya. Tapi tahu nggak adik-adik? Daud itu bukan cuma seorang pengembala sebenarnya. Tapi dia juga seorang yang luar biasa. Dia suka memuji Tuhan ketika sedang mengembalakan domba-dombanya. Tahu nggak? Daud itu suka berperang. Kan yang jadi tentara kakaknya. Kenapa Daud suka berperang ya? Jangan salah. Daud itu berperang bukan melawan manusia. Tetapi Daud suka berperang melawan siapa? Iya, kita lihat. Siapa yang menjadi lawannya Daud? Hop. Lihat. Ini yang menjadi lawannya Daud dalam berperang? Singa. Jadi, kalau ada singa yang mau menerkam domba-dombanya, sama Daud dilawan. Daud seorang yang sangat pemberani. Karena dia tahu roh Tuhan menyertai dia. Jadi dia tidak takut dengan singa, dengan beruang, dengan apapun yang coba-coba untuk mengambil dombanya. Daud selalu maju untuk membela dombanya. Nah, sekarang Daud sudah sampai nih di tempat kakak-kakaknya yang sedang berperang. Ternyata begitu sampai di sana, kakak-kakaknya Daud itu mereka sedang bersiap-siap untuk bertempur melawan bangsa Filistin. Tahu nggak? Bangsa Filistin itu punya seorang jagoan. Badannya tinggi, besar, kayak raksasa. Namanya Goliat. Lihat nih. Tinggi sekali kan? Ini kakak-kakaknya Daud takut loh sama Goliat. Mereka ketakutan ngelihat Goliat yang tinggi dan besar. Waktu Daud sampai di sana, kakak-kakaknya nanya, Daud, kamu ngapain kemari? Pasti ya, kamu mau ngelihat kita berperang. Sana, pulang. Siapa yang jagain kambing domba kita? Tapi Daud nggak mau pulang. Tunggu sebentar, Kak. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Goliat berkata, Hai, bangsa Israel, siapa yang berani berperang melawan aku? Mereka langsung ketakutan. Tidak ada satu orang pun tentara Israel yang berani melawan si Goliat. Goliat makin senang. Tidak ada kan? Cari satu orang yang berani
kalau dia berani melawan aku, kami semua bangsa Filistin bersedia menjadi hamba kamu. Tapi kalau kamu yang kalah, kalian semua bangsa Israel harus menjadi hamba kami bangsa Filistin. Gitu. Aduh, mereka semuanya kabur, takut. Tentara itu tidak ada satu orang pun yang berani. Tapi Daud bilang sama mereka, sama kakak-kakaknya, aku berani, gak usah takut sama Filistin itu. Gak usah takut sama Goliat. Nah, ternyata perkataan Daud ini didengar oleh Raja Saul. Rajanya orang Israel. Akhirnya Daud dipanggil oleh Raja Saul. Panggil, terus Daud datang, ditanya sama Raja Saul. Daud, kamu yang namanya Daud? Iya, ada apa Baginda? Kamu benar, berani melawan Goliat? Iya, kamu kan masih kecil. Baginda, jangan lihat saya yang masih kecil. Tapi saya itu udah sering loh melawan singa, melawan beruang, melawan binatang buas yang coba-coba mengambil domba-domba saya. Saya berani melawan mereka semua. Karena ada roh Allah di dalam saya. Tuhan yang saya sembah itu sudah memberikan saya kekuatan dan kemenangan. Jadi Tuanku Raja tidak usah takut. Saya juga pasti bisa melawan Goliat itu dengan bantuan Tuhan. Akhirnya Raja Saul berpikir, iya ya. Ya udah deh kalau begitu. Soalnya tidak ada orang lain yang berani melawan Goliat. Akhirnya Raja Saul pun mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Kalau begitu, kamu saya perlengkapi dengan baju tentara ya, baju jirah. Jadi Daud dipakaiin baju besi, dipakaiin helm, terus di bawahnya masih dikasih perisai sama pedang. Tapi waktu itu semua dipakaiin ke Daud. Daud gini, aduh Baginda, aku gak bisa jalan. Baju-baju dan helm ini begitu berat bagiku. Gak usah ya, aku tinggalin aja deh semuanya. Supaya aku bisa lari, supaya aku bisa berperang melawan Goliat. Ya udah deh, kata Raja Saul, daripada kamu gak bisa jalan, katanya gitu. Tapi tahu gak adik-adik, Daud pergi kemana? Dia bukannya bersiap-siap, makan dulu, biar kenyang, punya tenaga buat ngelawan Goliat. Enggak, tapi Daud pergi, lari ke sungai. Ngapain ya? Nah, Daud mengambil batu-batu di sungai. Lihat, kita hitung yuk, ada berapa banyak batu yang diambil oleh Daud? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Daud mengambil 5 batu dari sungai. Batu itu dimasukin di dalam kantongnya. Setelah itu dia lari untuk menemui Goliat. Nah, waktu Goliat melihat Daud dari jauh, enggak salah. Anak kecil kok yang diutus oleh bangsa Israel untuk melawan aku. Mungkin karena masih jauh dia jadi terlihat kecil. Tapi semakin dekat dan semakin dekat, tetap aja kecil. Ternyata beneran anak kecil. Lihat nih, Daud itu cuma sedengkulnya Goliat. Lihat, begitu kecilnya Daud. Jadi Goliat begitu melihat Daud langsung ketawa. Hahaha, memangnya aku ini anjing, suruh ngelawan anak kecil, bawa batu segala. Lihat, Daud sudah pegang batu dan kain. Dia jadikan batu itu sebagai pengumban untuk melawan Goliat. Tapi Daud takut gak lihat Goliat yang besar? Enggak loh. Daud malah bilang sama Goliat, "Hai Goliat, kamu datang dengan membawa pedang, tombak, dan perisai untuk melawan bangsa Israel, untuk melawan aku. Tetapi walaupun aku kecil, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Tuhan yang ada di dalamku hari ini juga sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan
aku pasti menang, kata Daud. Hah? Goliat nggak percaya. Goliat nggak percaya kalau Tuhannya bangsa Israel itu sanggup melawan dia. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah Daud yang kecil. Tapi ternyata begitu pengumban itu diayunkan oleh Daud. Nah, kita hitung sama-sama ya. Ini pengumbannya diayun sama Daud. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, wow, Goliatnya jatuh. Batu yang dilempar Daud tepat mengenai jidat dahinya Goliat. Jadi tengkoraknya pecah dan Goliat pun terjatuh. Nah, begitu melihat Goliat jatuh, nih adik-adik kalau bisa lihat nih, tentara Filistin yang lainnya pada lari, kabur, mereka takut. Kata mereka, Daud yang kecil aja bisa melawan raksasanya bangsa Filistin. Apalagi tentara yang lain, cepetan kita kabur. Katanya, mereka semua lari. Jadi bangsa Israel memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin karena Daud sanggup melawan Goliat. Dan setelah melawan Goliat, melihat Goliat meninggal, melihat Goliat mati, Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan ini bagiku. Terima kasih untuk roh-Mu yang tinggal di dalam aku. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Siapa yang mau menjadi seperti Daud? Angkat tangannya. Kita semua yang mengangkat tangan itu, kita bisa loh jadi seperti Daud. Karena apa? Karena kita juga memiliki Tuhan yang Daud sembah. Dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita, kita bisa melakukan apapun. Bahkan yang menurut manusia tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Oke adik-adik, ceritanya sampai di sini. Yuk, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan. Walaupun kami anak-anak sekolah minggumu masih kecil, tapi kami percaya roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kami itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya dengan Engkau, bersama denganmu, dengan roh-Mu yang tinggal dalam kami sanggup melakukan perkara demi perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita membuat kreativitasnya dulu ya. Nah, kita membuat katapel seperti ini yang dipakai Daud untuk melawan Goliat. Bahan yang dibutuhkan yaitu kertas HPS, boleh koran, boleh kertas bekas ya. Nah, lakban, gunting, percak kain atau bekas apa aja, apa baju yang nggak kepakai bisa kita gunting. 2 biji karet. Nah, itu yang perlu kita butuhkan. Sekarang cara membuatnya ya. Sis memakai cuma 5 lembar. Pertama aku ambil 4 dulu ya buat digulung. Seperti ini adik-adik. Jadi kita membuatnya agak ditekan dulu biar padat nanti katapelnya pas dipakai. Seperti ini ya. Nah, kita gulung lagi yang satu tadi biar lebih rapi. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita pastikan buat bagi 2. Seperti ini. Kita ambil lakban.
Dipegangnya agak kencang ya adik-adik. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Udah seperti ini, kita buka. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan kita ambil lakban lagi. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Ini kita lakban dari tengah Jalan serta sampai ke atas. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita gunting. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Satu lagi sebelahnya ya. hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, Jadi seperti ini ya adik-adik ya. serta Yesus selamanya. Nah, kita ambil gunting. Kita kasih biar karetnya nanti bisa masuk di gagangnya ini. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Pastikan ya biar bisa karetnya tidak lepas. Dalam suka, jalan dalam duka, Nah, seperti ini. serta Yesus Ambil kain, jalan dalam suka, kita kasih bolong sedikit. dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ambil karet yang tadi, kita ikat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Seperti ini adik-adik. serta Yesus selamanya. Ini karet kita masukin ke yang kita gunting tadi. Nih, Dalam duka, jalan pastikan biar tidak lepas. setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus Seperti ini adik-adik. Sekarang kita membuat pelurunya. Yesus. Ambil tas, Yuk setiap hari. Jalan kita potong kecil aja, nggak usah gede. serta Yesus selamanya. Kita bulatin aja ya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya Seperti ini adik-adik. hari. Tapi ini katapel jangan dipakai buat Serta Yesus selamanya. katapel buat adik temennya ya. Jalan dalam Ini dipakai Daud untuk melawan Goliat. jalan dalam suka, jalan Selamat membuat ya. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Oke, tadi kan udah dengerin firman Tuhan dan buat art and craft-nya. Nah, jangan lupa adapter kalian kirim ke Broery. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa. Jumpa.